Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Masyarul Syukur dengan NIM 2023 0101011036. Kelas PAIA Mata Kuliah Tafsir Tarbawi. Dengan video ini saya akan menjelaskan tafsiran dari beberapa surah, yaitu surah yang pertama surah Al-Fatihah ayat 1-7, yang kedua Quran Surah Ali Imran ayat 138 sampai 139, yang ketiga Quran Surah Al-Hajj ayat 41. Baik, langsung saja ke tafsiran surah Al-Fatihah. Tafsiran surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan bahwa basmalah yang diturunkan pada awal setiap surah adalah untuk menunjukkan kepada para hamba bahwa yang diturunkan Allah dalam surah tersebut adalah kebenaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan memberikan segala janji dan kebaikan yang akan Allah sampaikan di dalam surah tersebut. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makna ayat segala puji bagi Allah ialah Rabb semesta alam adalah menunjukkan rasa syukur yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang tidak terhitung jumlahnya, dengan disiapkannya segala sarana dan prasarana secara baik oleh Allah agar para hamba dapat melakukan ketaatan kepadanya. Bahkan Allah juga telah membuka peringatan dan seruan yang akan menggiring hambanya menuju ke surga. Selanjutnya ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk dalam Asmaul Husna yang diambil dari kata rahmat yang artinya kasih sayang. Sedangkan Ar-Rahman maknanya Allah memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluknya ketika di dunia. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman ketika di akhirat. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin termasuk salah satu nama hari kiamat. Makna Yaumiddin pada ayat ini adalah hari pembalasan yang seorang tidak mampu menolong orang lain sedikit pun dan semua urusan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makna kalimat hanya kepadamulah kami menyembah adalah hanya kepadamu kami bertauhid dan hanya kepadamulah kami takut, hanya kepada Allah kami berharap dan tidak berharap kepada selain Allah. Sedangkan makna kalimat hanya kepadamu kami memohon pertolongan adalah bahwa ibadah akan menjadi sempurna jika dengan pertolongan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsiran dari ayat ini adalah berikanlah bimbingan kepada kami jalan yang lurus, as-siratal al-mustaqim, yaitu pada ayat ini maknanya adalah Islam. Dan ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yang orang-orang yang telah engkau ridhoi. Tafsiran dari ayat ini ialah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang diridhoi adalah orang-orang yang diberi kenikmatan ialah para nabi, as-siddiqun, dan orang-orang yang mati syahid serta orang-orang yang soleh. Sebelum saya memaparkan tentang penafsiran dari Quran Surah Ali Imran ayat 138 sampai 139, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan bagaimana
dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan arti dari ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Selanjutnya kita berpindah ke tafsiran pada Quran Surah Ali Imran ayat 138 sampai 139. Dalam ayat 138, Surah Ali Imran ini mengandung pesan-pesan yang sangat jelas bahwa Al-Quran secara keseluruhan adalah penerangan yang memberi keterangan dan menghilangkan kesangsian serta keraguan bagi manusia, atau dengan kata lain ayat ini memberikan informasi tentang keutamaan Al-Quran yang mengungkap adanya hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Kitab tersebut berfungsi mengubah masyarakat dan mengeluarkan anggotanya dari kegelapan menuju terang benderang, dari kehidupan negatif menuju kehidupan positif. Al-Quran memang adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Pernyataan Allah ini adalah penjelasan bagi manusia juga mengandung makna bahwa Allah tidak menjatuhkan sanksi sebelum manusia mengetahui sanksi tersebut. Dia tidak menyiksa manusia secara mendadak, karena ini adalah petunjuk lagi peringatan. Dalam hal ini juga merupakan bantahan terhadap perkataan kaum musyrikin dan munafik yang melancarkan tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa jika Muhammad memang benar-benar seorang utusan, maka pasti mereka tidak akan bisa dikalahkan dalam perang Uhud. Hal itu juga mengandung petunjuk dan penjelasan bahwa sunnatullah juga berlaku bagi para nabi dan rasul, sebagaimana berlaku kepada semua makhluknya. Penjelasan ini juga sebagai petunjuk dan petuah yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka yang mau mengambil petunjuk dari kejadian yang nyata, mereka juga mau mengambilnya sebagai pelajaran dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang mereka alami. Berkat petunjuk ini, mereka berjalan lurus sesuai dengan metode yang benar. Selanjutnya, tafsiran pada ayat 139 membicarakan tentang kelompok pada perang Uhud. Pada perang Uhud, mereka tidak meraih kemenangan, bahkan menderita luka dan banyak pembunuhan. Dan dalam perang Badar, mereka dengan gemilang meraih kemenangan dan berhasil melawan dan membunuh sekian banyak lawan mereka. Maka dari itu merupakan bagian dari sunnatullah. Namun demikian, apa yang mereka alami dalam perang Uhud tidak perlu menjadikan mereka berputus asa. Karena itu, janganlah kamu melemah dan menghadapi musuhmu dan musuh Allah. Kuatkan jasmanimu dan jangan pula kamu bersedih akibat dari apa yang kamu alami. Dalam perang Uhud atau peristiwa lain yang serupa, kuatkanlah mentalmu. Mengapa kamu lemah atau bersedih padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah di dunia ini dan di akhirat. Di dunia kamu memperjuangkan agama Allah, itulah sebuah kebenaran di akhirat. Kamu mendapatkan surga Allah. Ini jika kamu orang-orang mukmin, yakini benar-benar keimanan telah mantap dalam hatimu. Sesungguhnya Allah melarang merasa susah terhadap apa yang telah lewat, karena hal tersebut akan mengakibatkan seseorang kehilangan semangatnya. Sebaliknya, Allah tidak melarang hubungan seseorang dengan apa yang dicintainya, yaitu harta, kekayaan, atau teman yang dapat mengisi hatinya dengan kegembiraan. Yang dimaksud dengan larangan hal seperti itu adalah mengobati jiwa dengan cara bekerja, meski dengan cara terpaksa. Selanjutnya kita ke tafsiran Quran Surah Al-Hajj ayat 41. Sebelum saya memaparkan penafsiran dari ayat tersebut, saya akan membacakan pula ayatnya terlebih dahulu beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Walillahil 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan kepada Allah lah kami kembalikan segala urusan. Tafsiran dari ayat ini, menurut Abu Al-Aliyah, orang yang disebutkan dalam ayat ini ialah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hasim meriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia berkata mengenai kamilah ayat, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, diturunkan kami diusir dari kampung halaman kami sendiri tanpa alasan yang benar, kecuali karena kami mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian kami teguhkan di bumi, lalu kami mendirikan salat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kepunyaan Allah lah, ya Allah lah kesudahan segala perkara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penafsiran dari Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7, Quran Surah Ali Imran ayat 138-139, dan Quran Surah Al-Hajj ayat 41. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.